urusan kepemimpinan atau imamah dalam Islam merupakan salah satu kewajiban agama di antara kewajiban lainnya. Sebab agama tidak mungkin tegak tanpa memiliki pemimpin. Hal ini erat kaitannya dengan fitrah kejadian manusia, di mana setiap pribadi satu dengan yang lainnya saling membutuhkan hingga melahirkan hubungan interaksi di antara mereka dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Soal pentingnya pemimpin menurut ajaran Islam didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Antara lain disebutkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila berangkat dalam perjalanan 3 orang, maka hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam suatu urusan. Bahkan disebutkan 3 orang saja yang akan melaksanakan suatu tugas bersama dan untuk tujuan yang sama, hendaklah mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Dengan adanya seorang pemimpin, bila terjadi suatu perselisihan pendapat yang tidak bisa dipertemukan lagi, maka keputusannya di tangan seorang pemimpin. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya tingkatan kepemimpinan itu saja yang berbeda. Ada yang memimpin dalam lingkup terkecil seperti keluarga hingga yang paling besar seperti negara. Namun di level manapun seseorang memimpin, pasti ingin menjadi pemimpin yang sukses dan ditaati. Pemimpin yang sukses adalah yang mampu memberikan perubahan yang lebih baik kepada yang dipimpinnya. Perubahan yang dimaksud tidak hanya yang bersentuhan dengan perkara duniawi. Justru yang lebih penting adalah perubahan yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Karenanya, hikmah terbesar disyariatkan kepemimpinan pada dasarnya ialah menjaga kemaslahatan ukhrawi setiap orang. Islam lalu mengajarkan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang Islami. Paling tidak ada 2 hal penting. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan seorang pemimpin besar sekali manfaatnya dalam mengayomi masyarakat. Kepemimpinan yang dilandasi dengan dasar takwa akan lahir suatu sistem masyarakat yang tidak mengenal diskriminasi di antara mereka. Sebab pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya lebih merupakan sebagai pengabdian kepada masyarakat, sekaligus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadikan kepemimpinan sebagai amanah. Dalam Islam, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak saja harus dipertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Dalam surah Al-An'am ayat 165 dinyatakan, dan dialah yang menjadikanmu penguasa bumi, dan sebagian kamu ditinggikan Tuhan beberapa derajat dari yang lain, karena Tuhan telah menguji kamu tentang apa yang diberikannya kepada kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah pun sudah menjelaskan, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, dan pada hari akhirat kepemimpinan itu adalah rasa malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak serta melaksanakan tugas kewajibannya. Mengingat kepemimpinan itu adalah amanah, maka untuk menduduki jabatan pimpinan haruslah orang yang terpilih dalam suatu forum yang mempunyai kewenangan tunggal dan yang lebih mampu dari yang lainnya, baik dari segi kepribadiannya maupun dari segi kecakapannya. Menurut Islam, sangatlah tidak etis dan tidak bermoral orang yang meminta-minta jabatan atau meminta posisi pemimpin.
Rasulullah SAW tidak suka terhadap hal ini, karena pemimpin yang memperoleh posisinya dengan cara semacam itu sangat sulit dipertanggungjawabkan kemungkinan berhasilnya dalam